Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi tentang kompleksometri. Adapun anggota kelompok 6 yaitu ada Atirah Azelia, Elsa Julia, dan saya sendiri Kintan Fariza. Definisi dari titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri adalah suatu cara penetapan kadar dengan metode titrasi berdasarkan pada pembentukan senyawa kompleks, ion kompleks atau garam yang sukar mengion, atau kompleksing agen dengan ion logam sebagai atom pusat. Kompleksometri merupakan jenis titrasi di mana titran dan titrat saling mengompleks, membentuk hasil berupa kompleks. Kompleks yang dimaksud di sini adalah kompleks yang dibentuk melalui reaksi ion logam, sebuah kation dengan sebuah anion atau molekul netral. Prinsipnya sendiri yaitu larutan yang mengandung ion Ca2+ akan membentuk kompleks dengan eta, sehingga kadar dapat diketahui. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan indikator logam dan ditandai dengan perubahan logam dan ditandai dengan perubahan warna merah muda menjadi warna biru. Metode titrasi kompleksometri yaitu ada yang pertama ada titrasi langsung. Titrasi langsung dapat dilakukan terhadap sedikitnya 25 kation dengan menggunakan indikator logam. Reaksi pembentukan kompleks seperti sitrat dan tatrat sering ditambahkan untuk pencegahan endapan hidroksida logam. Buffer NH3-, NH4Cl dengan pH 9-10 sering digunakan untuk logam yang membentuk kompleks dengan amoniak. Yang kedua ada titrasi kembali. Titrasi kembali digunakan apabila reaksi antara kation dengan eta lambat atau apabila indikator yang sesuai tidak ada. Kompleks Mg eta mempunyai stabilitas relatif rendah dan kation yang ditentukan tidak digantikan dengan magnesium. Cara ini dapat juga untuk menentukan logam dalam endapan, seperti Pb di dalam PbSO4 dan Ca dalam CaSO4. Selanjutnya, titrasi tidak langsung. Penentuan sulfat dengan menambahkan larutan baku barium berlebihan dan mentitrasi kelebihan tersebut dengan eta. Juga fosfat sudah ditentukan setelah pengendapan sebagai MgNH4PO4 yang tidak terlalu sukar lalu menitrasi kelebihan Mg. Selanjutnya, titrasi substitusi. Berguna bila tidak ada indikator yang sesuai untuk ion logam yang ditentukan. Sebuah larutan yang berlebih yang mengandung kompleks Mg eta ditambahkan dan ion logam. Misalnya M2+ menggantikan magnesium dari kompleks eta yang relatif lemah. Pada titrasi kompleksometri digunakan larutan eta standar karena reaksi eta dengan ion logam selalu 1:1, sehingga memudahkan dalam perhitungan. Eta juga membentuk senyawa kompleks yang cukup stabil dengan unsur logam pada pH tertentu. Indikator yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah kalkon, asam kalkon karboksilat, hitam eriokrom T, dan jingga silenol. Selanjutnya, kelebihan kompleksometri. Eta stabil, mudah larut, dan menunjukkan komposisi kimiawi yang tertentu. Selektivitas kompleks dapat diatur dengan pengendalian pH. Misal Mg, Cr, Ca, dan Ba dapat dititrasi pada pH 11, Mn2+, Fe, CONI, Zn, CD, Al, Pb, Cu, Ti, dan V dapat dititrasi pada pH 4-7. Terakhir, logam seperti Hg, Bi, Co, Fe, Cr, Ca, In, Sc, Ti, V, dan Th dapat dititrasi pada pH 1-4. Eta sebagai natrium, NH
2H2Y sendiri merupakan standar primer, sehingga tidak perlu distandarisasi lebih lanjut. Kompleks yang mudah larut dalam air ditemukan. Suatu titik ekivalen segera tercapai dalam titrasi. Dan akhirnya titrasi kompleksometri dapat digunakan untuk penentuan beberapa logam pada operasi skala semi-mikro. Selanjutnya kekurangan kompleks simetri. Yang pertama, titrasi ini tidak dapat menggunakan ligan yang tidak diketahui. Yang kedua, metode titrasi pengkompleksan harus mempertahankan pH solusi. Yang ketiga, penentuan titik akhir susah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja dari titrasi kompleksometri. Yang pertama, ada pembakuan NaETA. Pertama-tama, kita masukkan 7 ml MgSO4 7H2O ke dalam labu layer, lalu kita tambahkan 2 ml dapar samyak. Selanjutnya, kita masukkan sebanyak 50 mg indikator EBT. Lalu, kita kocok hingga homogen dan kita lakukan titrasi menggunakan larutan baku NaETA sampai titik akhir menandakan berubahnya warna menjadi warna violet. Selanjutnya yaitu penetapan kadar kalsium laktat. Kita masukkan sampel sebanyak 10 ml ke dalam labu layer, lalu kita tambahkan 50 mg indikator Murexit. Lalu kita titrasi dengan menggunakan larutan baku NaETA. Penentuan titik akhir titrasi ini ditandai perubahan warna menjadi warna violet atau warna merah muda. Nah, itu dia penjelasan tentang titrasi kompleksometri dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.